Peggy Setiawan Rabu pagi jalani pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Barat. Pemberitahuan pemeriksaan tambahan diterima pengacara Peggy Setiawan melalui pesan singkat dari petugas Ditkrimum Polda Jawa Barat Rabu pagi. Pengacara yang khawatir Peggy mendapat perlakuan seperti 8 terpidana saat BAP segera berangkat ke Bandung untuk mendampinginya. Pengacara mengaku sempat kaget terkait pemberitahuan yang terkesan sangat mendadak, hitungan jam sebelum dimulainya pemeriksaan. Belum diketahui apakah Peggy akan jalani uji poligraf dengan lie detector dalam pemeriksaan ini atau tidak. Dan pemberitahuannya sangat mendadak, ibu juga kan kaget jam 8. Bu, ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka udah punya agenda masing-masing. Iya, betul. Iya. Pemeriksaan apa Bu katanya? Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, ibu juga tahu. Tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapik dengan hati-hati, jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi pada saat. Sementara itu, Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Senin lalu. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PERADI, Otto Hasibuan mengungkap bahwa saat malam peristiwa kelima terpidana beserta para saksi mengaku tidur bersama di rumah salah satu anak Ketua RT. Di mana pada jam yang sama, pada tanggal 27 Agustus 2016, sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya. Di rumah anaknya. Di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, betul, di sampingnya. Sementara itu, dari 4 saksi yang datang ke kantor DPN PERADI, 2 diantaranya menyatakan akan mencabut keterangan mereka sebelumnya terkait peristiwa pembunuhan Vina. Saksi tersebut adalah Pramudia dan Teguh. Keduanya sebelumnya menyatakan bahwa di waktu malam kejadian, keduanya tidak berkumpul dan tidur bersama-sama dengan para narapidana di rumah Ketua RT. Di Polda, kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin bener aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan KRT-nya tidak mengakui bahwa anak tidur di situ, bilangnya. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu Pak. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di depan RT lagi katanya? Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Dalam penyidikan kali ini, Otto juga berharap untuk tidak melibatkan penyidik sebelumnya untuk menghindari konflik kepentingan. Ya, Mirsa, kita langsung saja akan berdialog bersama dengan narasumber kami, Kabareskrim Polri 2008-2009, Pak Susno Duaji, dan juga ada Mas Kirdi Putra dari Pakar Gestur dan Mikro Ekspresi. Saya ke Pak Susno. Pak Susno. Ya. Ya, seberapa penting urgensi untuk meriksa psikologi Peggy? Ya, itu kan pemeriksaan tambahan ya. Karena pembuktian itu bukan dengan psikologi. Kecuali kalau pemeriksaan kejiwaan terkait dengan gila apa tidak si Peggy. Karena kalau orang gila kan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Tapi bukan berarti pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan psikologi itu untuk mengecek apakah Peggy melakukan kejahatan apa tidak, ya enggak lah. Termasuk juga lie detector ya. Apakah itu jangan-jangan bagian di dalamnya Pak Susno? Ini bagian dari menguji apakah Peggy berbohong atau berkata kejujuran? Berbohong apa tidak kan tidak ditentukan oleh lie detector, kan ada standar hukumnya. Menguji kesaksian seseorang itu ada standarnya.
Apa standarnya? Misalnya dia mengatakan malam itu saya berada di mana, di Bandung. Oke. Ya udah cek aja alibinya itu dengan alat-alat yang namanya scientific forensik. Nah, misalnya di HP-nya dilihat apa betul di HP-nya berada pada posisi BTS Bandung pada saat itu. Jadi Oke. kan bukan dengan alat lie detector itu kan tidak diakui untuk apa namanya untuk pembuktian. Tapi sekedar nambah-nambah aja ya bolehlah. Tapi tidak bisa dikatakan misalnya hakim buat pertimbangan berdasarkan lie detector dia berbohong, ya Oke. nggak bisa lah. Biasanya output dari pemeriksaan ini apa sih Pak Susno? Ya untuk nambah-nambah penyidik lah. Oke, jadi keterangan-keterangan yang berusaha untuk dicari lewat psikologis begitu ya. Tapi Iya. oke, tapi kalau kita bertanya apakah kemudian ini artinya polisi meragukan kesaksian Peggy, posisi Peggy dan lain sebagainya. Mengingat bahwa Yang kita yang melihat kan ada jelas- berbagai saksi yang mengatakan bahwa pada saat itu Peggy berada di Bandung, kemudian juga ada berbagai testimoni lainnya yang mengatakan bahwa para pelaku secara umum ya, secara keseluruhan tidak berada di TKP waktu itu. Ya sekarang kan Peggy sudah jadi tersangka. Nah alat bukti dia menentukan jadi tersangka itu apa? Nah yang kita tahu yang datang ke permukaan, ke publik melalui berbagai media bahwa saksi. Nah tapi saksi-saksi ini antara saksi satu dan saksi yang lain saling bertentangan. Berarti alat bukti berupa keterangan saksi itu lemah ya. Nah terus alat bukti apa lagi? Oh pisem misalnya. Nah pisem nggak bisa karena pisem tidak mengatakan bahwa matinya mereka itu karena dipukul Peggy gitu. Nggak berbunyi begitu. Nah tinggal alat buktinya berupa apa namanya putusan pengadilan ya nggak bisa juga. Pengadilan belum buktikan bahwa Peggy adalah pelaku. Oke. Alat buktinya berupa laporan polisi nggak bisa juga karena laporan polisi itu justru yang harus dibuktikan. Oke. Jadi alat bukti yang ada baru berupa keterangan saksi itu pun sangat lemah. Nah, tinggal alat bukti yang berupa scientific itu saya yakin belum ditemukan. Oke. Ya. Oke, saya geser ke Mas Kirdi ya. Mas Kirdi dalam hal ini detail matters ya. Karena kita melihat berbagai kesaksian muncul, termasuk dari tersangka yang mengaku bahwa ia bukanlah pelakunya. Belakangan ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa ia punya alibi dan lain sebagainya. Tapi seberapa penting mimik dan gestur menjadi hal yang dikuatkan di sini, yang menjadi hal yang dikedepankan dalam hal ini untuk membuktikan satu perkara? Sebetulnya ada 3 poin yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu. Kan mimik dan gestur kan datang bersama itu ya. Iya. Nomor 1 adalah mimik dan gestur itu menjadi faktor pendukung. Seperti disampaikan Pak Sesno tadi, bahwa kemudian sesuatu hal yang berhubungan dengan komunikasi dan psikologi, itu adalah bagian untuk membuat penyidik itu menjadi tanda petik lebih yakin atau tahu arah pendalamannya ke arah mana nih. Gitu. Tapi bukan merupakan sebuah penanda bahwa orang ini pasti salah. Nggak gitu. Kenapa? Karena nggak ada kalau ada orang di atas muka bumi berani ngomong bahwa ini ekspresi bohong, itu saya tantang ekspresi bohong itu kayak apa sih, gitu ya. Yang ada adalah ketika dia lagi ngomong sesuatu, apakah ekspresinya menunjukkan emosi yang selaras dengan kata-kata itu. Contohnya, misalnya, ketika Peggy berkata berulang-ulang bahwa dia nggak salah, kemudian saya rela mati, nggak salah, saya rela mati. Itu gini, logikanya ekspresi yang ditampilkan kalau dia adalah salah tangkap. Misalnya ya, itu adalah ekspresi marah. Sementara tidak ada muncul ekspresi marah dari tarikan bibir, kerutan di sebelah sini, itu tidak ada yang sinkron dengan marah. Gitu. Apakah takut? Ada di awal. Ketika dia masih, ketika ngelihat ke depan, terus nunduk, terus kemudian dia kan ngomong lagi kayak, bukan saya, gitu kan, segala macam. Ketika terus nunduk, dia kemudian habis itu nunduk, baru kemudian nunduk. Nah, menghindari paparan visual itu adalah salah satu bentuk ekspresi takut. Nah, tapi takutnya belum tentu bahwa dia salah. Saya sepakat bahwa tidak ada yang bisa menjustifikasi bahwa salah benar dari ekspresi wajah, nggak fair namanya. Tetapi ketika dia nunduk dan ketika dia menegang sini sebentar, itu dia takut. Takutnya karena bisa berada di depan, takut karena salah, bisa masih rancu di sini. Nanti kita akan dalami lagi ya. Nanti saya ke Pak Susno kembali, karena ada satu statement yang menarik dari Pak Susno mengatakan bahwa ia tidak percaya saksi Aep.
Kita akan menanyakan alasan itu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.